Dan alhamdulillah ya DPR, cuma nggak benar tadi Musya keputusan rapat kalau menurut saya ya secara hukum. Jadi salah satu ketua DPR si Dasko tadi wakil TV, ya, wakil ketuanya ketua DPR jadi bikin statement bahwa itu jadi batal, nggak bisa, dan ini pimpinan kolektif DPR itu bukan dia berkuasa, mesti ya nggak bisa, mestinya itu putusan rapat memutuskan batal kan itu dalam asal pengusia. Jadi itu bisa saja tengah malam diterusin atau besok pagi terusin subuh diam-diam keluar, bisa aja gitu. Nah ini yang saya berharap mudah-mudahan demo ini tidak akan berhenti sampai tanggal 27 ya, karena bisa aja kalau kecolongan ya tanggal 26 keluar, 27 berlaku, gagal semua. Kasihan teman-teman yang udah MK, dan naifnya lucu putusan MK bisa ditolak atau diganti oleh DPR, itu celaka. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah itu kan juga bagian dari mereka. Ya istilah saya ini pecah kongsi di konspirasi. Ya. Jadi saya sebut konspirasi lah karena saya melihat hasil selama ini lebih banyak tidak pro rakyat. Jadi menurut saya itu negatif. Kalau perkumpulan atau sekongkol atau koalisi yang negatif ya konspirasi namanya. Tapi ini pecah kongsi mereka. Ya, pecah kongsi. Tapi saya bersyukur juga karena pecah kongsi mereka. Saya lihat PDIP terutama Ibu Mega ya, itu orang politikus yang sudah senior lah kita anggap ya, masih punya ideologi. Jadi yang kita dengar dari mereka, walaupun dulu dia berkonspirasi, saya nggak tahu apa ya, tapi intinya hari ini dia memegang ideologi yang betul. Ya dia nggak mau bahwa negara ini diatur seenaknya, dirubah seenaknya, semau-maunya. Kita negara-negara hukum, punya tatanan hukum, ya punya tata negara, yang bisa pakai aturan-aturan, nggak mau dia dilanggar seperti itu. Jadi bertahan ideologi, saya bersyukur masih ada partai yang bertahan seperti ini, walaupun kemarin dia mungkin nggak bagus, dia sadar mestinya semua partai besar seperti ini. Ya, jadi ini menjaga itu marwah mereka itu harus dijaga, negara harus dijaga. Nah, kalau nggak ada yang dijaga, walaupun berikutnya kita berharap tidak hanya ideologi partai saja, tapi pro rakyat. Saya masih meragukan itu karena dulu kemarin mereka berkoalisi, ya ikut-ikut putusan yang nggak pro rakyat kan. Tapi mudah-mudahan hari ini PDIP dan juga ada partai lain ya yang tidak bergabung dan benar pro rakyat. Sebetulnya ini juga malah mulai dari presiden ya kan lucu aja. Ini kan kajian yang udah dikajian di dalamnya waktu yang panjang semua pihak, sehingga mereka sudah menentukan contoh presiden kemarin harus 40. Jadi mereka tuh udah berdasarkan studi segala macam dianalisa, 40 yang dianggap bagus. Tiba-tiba dimundurkan itu kan, jadi mereka mematahkan apa yang mereka pikir, apa yang mereka selama ini. Ini kan aneh sebenarnya, tapi oke. Yang lalu. Nah sekarang gubernur itu sama pemikirannya. Itu berdasarkan kajian kan. Tiba-tiba diputuskan dengan pemikiran seketika. Kan nggak masuk akal. Ini kan kelihatan kepentingan kelompok ya, kepentingan ya kalau orang bilang dinasti yang jadi gabung dalam kelompok ini karena mereka konspirasi ya didukung di sini, dan itu menurut saya sih sayang, saya menyayangkan sekali, apalagi udah jelas MK belum memutuskan. Itu pun menurut saya sih kurang setuju. Ya kalau memang kajiannya harus umur sekian masa kajian, pegang dong itu. Ya, jadi masalahnya begini. Secara perjalanan juga secara administrasi juga enggak benar. Kita merevisi undang-undang, lalu kita merencanakan mau direvisi menjadi suatu undang-undang atau aturan. Oke, perlu waktu sekian lama. Tiba-tiba di ujung ada kepentingan seketika itu direvisi. Kalau begitu undang-undangnya jangan pernah revisi aja seumur hidup. Diamin aja. Revisinya kami lakukan pada saat penguasa punya keinginan hari ini revisi gitu. Jadi buat apa sebenarnya capek-capek rapat segala macam revisi, yang ujungnya setiap saat bisa direvisi juga. Ya, jadi kan ini menipu rakyat betul. Nah itu satu hal. Yang kedua, juga kelihatan saya memaksakan. MK memutuskan bahwa umur 30 pada saat penetapan calon, ya, calon. Calon ini mendaftar tanggal 27 Agustus, ya. Lalu 2 September kalau salah
itu penetapan calon. Nah, pada 2 September itu calon tuh harus umurnya 30 minimal. Nah, kebetulan yang namanya si Kaisang 30 tahun itu Desember nggak bisa masuk kan. Ya, jadi ya dia akhirnya mengakalkan karena mereka berkonspirasi pakai sisi lain. Karena mungkin MK ini salah membuat keputusan atau memang udah mulai sadar mau kan cukup aja kakaknya kan. Ya akhirnya ya MA disuruh. Ya MA-nya tatarannya sebetulnya dia judicial review bukan untuk undang-undang. Ini kan kata tadi undang-undang pemilu kan, ya, undang-undang pilkada kan. Dia hanya peraturan gitu ya, di bawahnya. Kalau undang-undang harus MK, mesti ini dipegang. Tapi akal-akalan ya dipikir rakyat ya nggak pada ini banyak ahli kan, banyak guru besar ya ini MA dimanfaatin misalnya MA ini karena keputusan MA ini bahwa umur 30 setelah pelantikan tahun depan Kaisang bisa masuk kan. Nah inilah mau diratifikasi sama mereka dua hal ini. Satu masalah 10% 5% itu partai yang nggak punya kursi boleh nyalonin itu dia mau anulir lah dengan bahasa dia rapat itu. Lalu kedua umur 30 tahun ini kayak dia mengusahakan ya pemikiran dari Mahkamah Agung dan itu nggak relevan. Tapi kalau mau relevan sekarang ditabrak terus. Jadi ada urusan tuh tinggal adu pintar ya membuat itu diam-diam, adu pintar dijalanin diam-diam, semua diam-diam jalan semua. Ya contoh, Ciptaker itu kan itu usia harus direvisi, ya. Tapi dijalanin terus kan. Makanya sekarang pemerintah sekarang ini DPR ini ya mereka berkocok lah ya berkocok. Seenaknya aja menjalankan itu dan cari nakal-nakal di pasal apa ya sehingga kalau kritikus tidak lupa atau mereka nggak kuat mengkritis jalan terus. Ya betul, menurut saya yang nyata-nyata darurat hukum sekarang. Ya sistem tata negara kita pakai guru besar tata negara seluruh Indonesia turun. Kita lihat hari ini tidak hanya Jakarta, Makassar, Kalimantan, di mana-mana secara turun. Ya Jawa Barat untuk Bandung itu luar biasa. Harapan saya ini guru besar ini kan gak ada pamrih. Betul-betul karena ideologi mereka, idealisme mereka ya sebagai pengajar karena mereka juga percuma dia ngajar apapun ternyata muridnya itu murid-murid mereka melanggar gitu. Nah, ini mereka harus turun tangan bertanggung jawab, ini rasa tanggung jawab mereka turun. Saya berharap bahwa ini karena memang ini darurat ini harus sampai selesai, tidak hanya cukup dan ini. Saya minta diteruskan ya semua diberesin lah, tidak hanya ini. Ya darurat kita politik, ya darurat ekonomi juga, hutang yang begitu banyak segala macam. Jadi sistem negara ini menurut saya harus ya turunlah pakar-pakar ini ya jadi yang betul-betul idealisme bukan partai yang selama ini berpolitik ya. Nah, kita lihat selama ini beberapa partai yang ngaku ahli tata negara tapi nggak karuan ya.